Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Rini Oktavianingsi. Pada kali ini kita akan mempelajari materi matematika wajib, yaitu mengenai persamaan lingkaran. Pada kali ini kita akan membahas fokusnya itu adalah ke panjang busur dan luas juring lingkaran. Untuk itu kita langsung masuk aja ke materi yang pertama. Kita kenalkan dulu apa itu lingkaran. Lingkaran itu adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap satu titik tetap. Jadi lingkaran itu yang ini ya teman-teman ya. Nah ini lingkaran. Kemudian titik tetap tersebut dinamakan titik pusat. Nah mana yang namanya titik pusat? Nah titik pusat itu adalah ini teman-teman. Yang ini adalah titik pusat. Kemudian ada yang namanya jarak yang sama. Nah, biasanya jarak yang sama ini disebutnya dengan jari-jari, dilambangkan dengan huruf R. Nah, di sini ya jari-jari, ini jari-jari, teman-teman. Nah, kemudian ada ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran itu dinamakan diameter. Nah, jadi diameter itu yang ini teman-teman. Jadi dari titik tepi lingkaran ke tepi yang lain, tapi melewati titik pusat. Itu namanya adalah diameter. Oke, kemudian rumus lingkaran. Nah, di sini ada luas lingkaran yaitu pi kali R atau pi kali R kuadrat. Keliling lingkaran ada 2 kali pi kali R. Kemudian, pi itu apa sih? Nah, pi itu dia punya nilainya itu adalah 3,14 atau 22/7. Jadi, ketika nanti jari-jarinya itu kelipatan 7, teman-teman bisa menggunakan pi-nya yang 22/7. Kemudian, selain kelipatan 7, teman-teman bisa menggunakan pi-nya yaitu 3,14. Nah, biar makin jelas lagi, di sini Ibu akan tunjukkan kepada teman-teman mengenai unsur-unsur lingkaran. Nah, unsur-unsur lingkaran ini ada yang namanya juring. Nah, nanti kita akan menghitung luas juring ini, teman-teman. Nah, luas juring ini yang oranye ya. Nah, kemudian yang kuning ini namanya tembereng ya, tembereng. Kemudian jari-jari yang mana nih? OA dari titik pusat ke tepi. Nah, ini OA, itu jari-jari. Kemudian OB itu jari-jari, OC ya, itu jari-jari. Kemudian diameter ada di AB dari satu titik tepi ke tepi yang lain tapi melewati titik pusat. Itu adalah itu adalah diameter. Kemudian ada yang namanya busur AC. AC mana nih? AC busur itu yang ini teman-teman nih. Nah, ini namanya busur. Jadi busur itu simbolnya seperti ini teman-teman ya. Simbolnya seperti itu. Kemudian AC. AC mana AC? Nah, kalau AC ini nih. Nah, jadi yang tembereng ini nih ada yang namanya tali busur. Nah, gitu ya. Kemudian OD, mana OD? Nah, jadi apa namanya sisi tegak ini namanya adalah apotema. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita bahas lagi di sini mengenai busur lingkaran. Jadi, busur lingkaran itu adalah himpunan titik-titik yang berupa kurva lengkung, baik terbuka atau tertutup, dan berhimpit dengan lingkaran. Kemudian, kita misalkan nih nanti, titik A dan D terletak pada lingkaran O, maka busur AD dapat digambar seperti ini teman-teman. Jadi, ada titik A, ada titik D, terhadap atau pada lingkaran yang berpusat di O, maka busur. Nah, ini busur AD dapat digambarkan. Nah, ini kan nanti di sini Ibu mau menunjukkan bahwasannya busur lingkaran itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada busur minor, ada busur mayor ya. Ada dua busur lingkaran itu, ada minor, ada mayor. Apa bedanya? Bedanya adalah busur minor itu adalah busur yang panjangnya kurang dari setengah lingkaran. Nah, jadi busur itu yang ini nih yang warnanya merah, teman-teman. Nah, ini kan berarti busurnya itu panjangnya kurang dari setengah lingkaran. Itu adalah busur minor. Kemudian ada yang namanya busur mayor. Busur mayor itu adalah busur yang panjangnya lebih dari setengah lingkaran. Nah, ini ya udah kita bisa lihat sih dengan jelas dan kita bisa lihat dengan seksama nih. Ini bahwasannya panjangnya lebih dari setengah lingkaran. Oke, kemudian
Di sini yang ketiga itu adalah panjang busur. Nah, panjang busur jika diketahui sebagai berikut. Nah, di sini Ibu mau tampilkan sebuah lingkaran di mana lingkarannya bisa teman-teman lihat di sini O itu merupakan titik pusat lingkaran yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, di sini alfa. Nanti di sini nih ada ruas garis, ada dua ruas garis, kemudian di tengah ini nanti ada sebuah alfa atau sebuah sudut ya teman-teman ya. Nanti dia di sini ada nilainya. Kemudian busur lingkaran. Busur gini ya. Tanda busur gini ya teman-teman ya. Karena di sini kan Ibu cari simbolnya agak susah. Jadi nah, seperti kayak inilah ya. Kurung tutup tapi di atas gitu ya. Oke. Kemudian AO di sini AO, kemudian BO ya, itu bisa kita katakan sebagai jari-jari, teman-teman, atau simbolnya sebagai R. Nah, di sini Ibu punya rumusnya. Maka ketika teman-teman ingin mencari nilai panjang busur, ya, itu bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Ya, busur AB sama dengan sudut AOB. Jadi ini adalah sudut ya, simbol sudut teman-teman. Sudut AOB dibagi 360 derajat karena ini satu lingkaran penuh dikali keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran nanti juga akan ada dua rumus. Nanti dia diketahuinya jari-jarinya aja atau diketahuinya diameternya. Nah, ketika diketahui jari-jari, maka rumus busur AB sama dengan sudut AOB dibagi 360 derajat dikali 2 kali pi kali R. Atau rumusnya menjadi sudut AOB dibagi 360 derajat dikali pi dikali diameter. Biar makin bisa lagi kita menghitung panjang busur, kita langsung masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Perhatikan lingkaran P berikut. Nah, di sini ada lingkaran P. Oke, sorry ya, lingkaran O karena di sini titik pusatnya berada di O. Ibu ganti ini lingkaran O. Nah, oke, nggak jadi masalah ya. Kemudian, jika panjang OA sama dengan 21 cm dan besar sudut AOB 120 derajat, tentukan panjang busur AB. Nah, sekarang kita jawab dulu. Kita tulis apa saja yang diketahui di dalam soal ya, yaitu ada OA. OA kita bisa katakan dia sebagai jari-jari. Jari-jarinya itu adalah 21 cm. Kemudian sudut AOB atau alfanya adalah 120 derajat. Nah, sekarang yang ditanyakan itu adalah panjang busur AB. Nah, di sini kita akan menghitung dengan seksama ya teman-teman ya. Karena yang ditanyakan busur AB, maka kita tuliskan dulu rumusnya. Busur AB sama dengan sudut AOB dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. Karena yang di sini yang diketahui adalah jari-jari, maka rumusnya sebagai berikut. Dikalinya dengan 2 kali pi kali R. Nah, kita lihat nih. Di sini R-nya teman-teman. R-nya itu kan 21. Apakah 21 itu kelipatan 7? Nah, ketika dia kelipatan 7 berarti pi-nya yang kita gunakan adalah 22 per 7. Nah, tapi sebelumnya ini bisa disederhanakan nih teman-teman. Nah, ini bisa disederhanakan, kita bagi 12 deh. Jadinya 1/3 dikali 2 dikali 22 per 7 sebagai pi-nya dikali 21 sebagai R-nya. Ini juga bisa kita coret jadi 3 ya. Nah, hasil nilainya adalah 44 cm. Jadi panjang busur AB adalah 44 cm. Karena ini bisa dicoret kan tuh. Jadi 2 kali 2, 2 deh gitu ya. Oke, karena di sini yang ditanyakan adalah panjang, satuan panjang itu adalah cm. Jadi jangan lupa menggunakan satuan dalam menghitung nilai akhir suatu panjang busur. Gitu ya teman-teman ya. Oke, yang kedua. Contoh yang kedua.
Perhatikan lingkaran berikut. Nah, lagi-lagi nih lingkarannya O ya, teman-teman ya. Oke, nah di sini Ibu punya contoh soal yang kedua, yaitu jika besar sudut AOB sama dengan 135 derajat dan OB sama dengan 14 cm, tentukan panjang busur AB. Nah, di sini sama nih menggunakan busur AB. Kita coba jawab, kita coba cari dan tuliskan apa saja yang diketahui di dalam soal, yaitu ada panjang OB atau kita sebut dengan dia jari-jari, jari-jarinya adalah 14 cm atau cm. Sudut AOB atau alfanya sama dengan 135 derajat. Yang ditanya adalah panjang busur AB. Oke, nah di sini kita tuliskan ya rumusnya masih sama yang kayak tadi. Busur AB sama dengan sudut AOB dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. Nah, tapi di sini ada sedikit perbedaan teman-teman. Kalau misalkan nanti teman-teman menghitung suatu nilai panjang busur, kemudian soalnya berupa pilihan ganda, berarti kan harus mengikuti pilihan gandanya ya teman-teman ya. Nah, bisa saja nanti suatu saat nilai pi-nya di sini nih teman-teman, dia tidak dihitung. Jadi masih dalam bentuk simbol pi. Ya, jadi ini boleh kita sederhanain dulu. Yang ini kita bagi masing-masing bagi 45 yaitu 3/8 dikali 2 dikali pi dikali 14. Nah, jadi pi-nya dibuat dan dibiarkan saja. Jadi setelah dikali 3 kali 2 dikali 14 dibagi 8 hasilnya adalah, nah di sini boleh nih dijumlahkan dulu ya. 28 hasilnya adalah 10,5 pi sentimeter. Jadi pi-nya masih dalam bentuk pi, tidak dihitung. Jadi panjang busur AB-nya adalah 10,5 pi sentimeter. Jadi seperti itu teman-teman kurang lebihnya. Oke, next kita ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, nah di sini pada lingkaran P terdapat busur AB yang panjangnya 36 pi cm. Jika keliling lingkaran P adalah 96 pi cm, besar sudut pusat APB adalah, nah kalau tadi teman-teman kita diminta untuk menentukan panjang busur. Nah di sini sekarang kita diminta untuk menentukan besar sudut pusat APB. Ya. Nah, di sini kita jawab dulu, kita tulis apa saja yang diketahui, yaitu panjang busur AB-nya 36 pi cm, kemudian keliling lingkarannya 96 pi cm. Yang ditanya adalah besar sudut pusat APB. Sesuai dengan rumus yang sudah kita bahas, rumusnya kan ini ya teman-teman ya. Karena yang ditanyanya adalah, oh ini APB. Nah, karena yang ditanyanya APB, nah berarti sudut APB sama dengan busur AB dibagi keliling lingkaran dikali 360 derajat. Kita substitusikan. Nah, ini kan sama-sama nih, sama-sama pi, bisa dicoret teman-teman. Nah, 36/96 juga masing-masing bisa nih kita bagi 12. Jadilah 3/8 dikali 360 derajat. Jadi, nilainya adalah 135 derajat. Jadi, besar sudut pusat APB adalah 135 derajat. Jadi, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita next ke materi selanjutnya. Ini ada luas juring. Jadi, nanti kita akan menentukan luas juring ya. Kemudian di sini jika diketahui lingkaran sebagai berikut. Nah, jadi kan tadi teman-teman sudah Ibu kasih paham ya tentang juringnya itu apa, tembereng itu apa gitu ya. Jadi nanti kita akan menghitung nih luas juring ini teman-teman. Nah, di sini Ibu kasih tahu lagi keterangannya terkait simbol yang di atas di mana O itu adalah titik pusat. Kemudian di sini nanti ada besar sudutnya, ya, panjang busur AB. Nah, di sini kemudian masih sama OA, BO, ya, itu adalah jari-jari lingkaran. Oke,
Kemudian di sini ya, kita bisa lihat cara mencari luas juringnya. Nah, rumusnya sebagai berikut. Luas juring AOB sama dengan sudut AOB dibagi 360 derajat karena satu lingkaran penuh dikali luas lingkaran. Kalau tadi keliling lingkaran, sekarang luas lingkaran. Oke. Nah, sekarang luas lingkaran itu apa? Nah, luas lingkaran itu gini ya, jadi luas juring AOB sama dengan sudut AOB dibagi 360 derajat dikali pi dikali R dikali R. Atau sudut AOB dibagi 360 derajat kali pi dikali R kuadrat. Gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk itu biar makin paham lagi kita masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, perhatikan lingkaran O berikut. Nah, kalau sini lingkarannya sudah benar ya, O ya. Tadi kita keliru ya, di sini O. Oke. Ibu ganti dulu jadi panah. Nah, kemudian kita tulis dan apa nih yang ditanyain? Tentukan luas juring DOC ya. Oke, kita jawab ya. Kita tulis apa saja yang diketahui yaitu OD atau kita bisa sebut dia sebagai jari. Jari-jarinya 20 cm. Kemudian sudut DOC-nya atau alfanya itu adalah 72 derajat. Yang ditanyakan adalah luas juring DOC. Oke, mari kita hitung. Oke, penyelesaiannya kita bisa lihat luas juring DOC sama dengan sudut DOC dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Luas lingkaran tadi 20 ya. Berarti kalau 20 itu kelipatan 7 atau bukan ya? Ya, bukan. Berarti pi-nya yang kita gunakan adalah 3,14. Kita substitusikan dulu ya. Sudut DOC-nya tadi 72 derajat dibagi 360 derajat dikali 3,14 dikali 20 dikali 20. Nah, 72 derajat per 360 derajat nih bisa langsung kita hitung ya. 72 kali 3,14 kali 20 kali 20 dibagi 360 derajat yaitu 251,2 cm per segi. Karena yang ditanyakan adalah luas ya teman-teman. Satuan luas itu adalah cm per segi. Jadi luas juring DOC adalah 251,2 cm per segi. Oke, contoh yang kedua. Nah, ini kita jadikan sebagai contoh terakhir di materi luas juring. Perhatikan lingkaran O berikut. Nah, di sini ya. Kemudian diminta untuk menentukan luas juring POQ. Nah, kita tulis lagi ya apa saja yang diketahui. Yang diketahui ada PO. PO kita katakan dia sebagai jari-jari. Yang ini ya PO ya. Garis PO nih. PO atau jari-jari 14 cm. Sudut POQ atau alfanya sama dengan 120 derajat. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah luas juring POQ. Nah, sekarang kita hitung penyelesaiannya. Kita masih menggunakan rumus luas juringnya ini. Kemudian rumusnya menjadi pi. Sudut POQ dibagi 360 derajat kali pi kali R kali R. Kita substitusikan. Sudut POQ-nya berapa? 120 derajat. Ini masih bisa nih kita sederhana ini. Jadi 1/3 ya. Kita bagi 120. Nah, ini kenapa pakai 22/7? Karena R-nya kelipatan 7. Nah, ini bisa nih Ibu langsung gini nih. Ini kan bisa ya jadi 2, ya kan? Nah, ini kita bisa bagi 120, jadi 1/3. Kali 22, kali 2, kali 14. Berapa teman-teman? Iya, hasilnya 205,3 cm per segi. Jadi, luas juring POQ adalah 205,3 cm per segi. Jadi, itu dia materi kita pada hari ini. Untuk materi selanjutnya, kita lanjutkan ke bagian kedua.
Kalau misalkan teman-teman ingin ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan melalui Instagram Ibu di Rini Oktavianingsih dan Instagram Bimbel Ibu di Delwin_Bimbel. Untuk itu, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.